Jika Mbak Puan hanya sebagai cawapres dan capresnya dari partai lain, misalnya Pak Prabowo, PDIP memberi peluang emas bagi Gerindra untuk mengalahkan PDIP dalam pemilu 2024 yang akan datang. Ardian menambahkan, perpecahan di internal PDIP juga berpotensi terjadi jika partai tersebut memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres dan menang. Ia pun mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, tingkat pengenalan publik terhadap Ganjar memang sedikit lebih rendah dibanding Puan, yakni 66,4%. Namun, tingkat kesukaan publik terhadap Ganjar mencapai 82,1%. Dari sisi elektabilitas pun, Ganjar jauh melampaui Puan di angka 23,5%. Saat ini Ganjar berada di posisi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas mencapai 28,9%. Dengan hal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai Ketua Umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saudara, kita telah menetapkan 3 kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jika Mbak Puan hanya sebagai cawapres dan capresnya dari partai lain, misalnya Pak Prabowo, PDIP memberi peluang emas bagi Gerindra untuk mengalahkan PDIP dalam pemilu 2024 yang akan datang. Ardian menambahkan, perpecahan di internal PDIP juga berpotensi terjadi jika partai tersebut memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres dan menang. Ia pun mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, tingkat pengenalan publik terhadap Ganjar memang sedikit lebih rendah dibanding Puan, yakni 66,4%. Namun, tingkat kesukaan publik terhadap Ganjar mencapai 82,1%. Dari sisi elektabilitas pun, Ganjar jauh melampaui Puan di angka 23,5%. Saat ini Ganjar berada di posisi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas mencapai 28,9%. Dengan hal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi
nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai Ketua Umum DPP. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saudara, kita telah menetapkan 3 kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika.